Halo semuanya, kembali lagi bersama GeoSoftware Community. Pada video kali ini, saya mencoba menjelaskan tentang apa itu function dan method. Pada dasarnya, function itu adalah kumpulan dari kode-kode coding yang telah dibuat sama teman-teman sekalian dan dimasukkan ke dalam suatu function. Sehingga operasi yang dalam function tersebut dapat dilakukan, diproses saat function tersebut dipanggil dan dapat dilakukan berkali-kali saat function tersebut dipanggil. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah melakukan coding untuk proses-prosesnya, dan prosesnya itu dapat dimasukkan dalam function sehingga dapat lebih rapi coding teman-teman sekalian dan lebih mudah untuk melakukan panggilan function tersebut untuk melakukan proses yang diinginkan. Sehingga cukup untuk memanggil function saja untuk melakukan coding-coding yang telah dibuat. Dan untuk metode pada dasarnya mirip dengan function, tetapi dia dependent dan dia berada di dalam suatu kelas atau objek dan dimasukkan metodenya, di mana coding teman-teman dimasukkan ke dalam di bawah metode ini untuk dijalankan. Sehingga metode ini mirip dengan function, tetapi dia berkaitan dengan objek atau kelas yang berada di atasnya. Sehingga pemanggilannya dengan kelas, kemudian metode, sehingga dia akan melakukan apa yang ada di bawah metode tersebut. Tidak lama, langsung saja masuk ke dalam Jupyter Notebook untuk mempraktekannya. Di sini saya sudah membuka Jupyter Notebook saya, dan saya sudah menamakan filenya function dan method. Saya mulai dengan function terlebih dahulu. Saya buat headingnya function, save enter. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sebenarnya sudah memakai yang namanya function, atau yang kita namakan sebagai built-in function yang dimiliki oleh Python. Jadi Python tersebut sudah memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Contohnya, teman-teman mungkin sudah memakai yang namanya pengubahan tipe data. Saya coba masukkan variabel X dan saya masukkan 10 sebagai integer. Jika saya print X-nya, dia menjadi 10. Saya ingin mengubah 10 tersebut menjadi string. Nah, di sini Python sudah memiliki function yang namanya str untuk mengubah menjadi string. Nah, str ini kita buka kurung, masukkan X, kita masukkan ke dalam variabel Y. Nah, kita print Y-nya. Nah, dalam Y sudah terbentuk 10 dalam bentuk string, dapat dibuktikan dengan tanda petik tersebut. Nah, ini adalah salah satu function yang dimiliki oleh Python. Sekarang kita mencoba untuk membuat function kita sendiri. Saya akan hapus dulu. Nah, dari sini, bagaimana cara membuat function? Kita memakai kata kunci def, dan kemudian spasi. Kemudian saya ingin masukkan nama functionnya, contoh. Kemudian kita masukkan buka tutup kurung. Buat tutup kurung ini nantinya dimasukkan dengan argumen. Tidak dimasukkan argumen juga tidak apa-apa, dan dia tetap akan dijalankan tanpa adanya argumen. Jangan lupa titik 2 dan kemudian enter. Nah, di enter ini sudah ada indentation. Yang di dalam indentation ini adalah bagian dari function yang kita miliki, yaitu contoh. Misalnya saya ingin langsung print saja. Print dengan tulisan hello. Begini. Jika save enter dan kita panggil functionnya, yaitu contoh, kita panggil tulisnya seperti ini. Contoh, buka tutup kurung, dan begitu dia keluar yang namanya hello. Nah, inilah cara kita memanggil function dan kita melakukan code yang ada di bawahnya. Biasanya coding-coding yang orang-orang lakukan, dia memiliki banyak sekali function dan dipanggil saat dibutuhkan. Misalnya saya ingin membuat function lainnya, misalnya def, kemudian nama, buka tutup kurung, titik 2, kemudian saya ingin print nama saya. Kemudian di bawahnya saya ingin print buat function namanya angka, kemudian print angka kesukaan saya misalnya. Nah, jika orang-orang ingin memanggil suatu function, cukup memanggil namanya saja.
dengan cara seperti tadi. Misalnya saya panggil angka kurung yang mengeluarkan angka 13. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya mencoba untuk membuat pemakaian function yang lebih praktikal. Kita ambil contoh pemakaian contoh kalkulator. Saya hapus dulu. Nah, kemudian kita tambahkan function pertambahan atau jumlah. Nah, tadi tempat singgung bahwa di dalam kurung ini biasanya kita masukkan argumen. Dan argumen ini dilambangkan dengan variabel yang nanti akan dipakai di dalam function tersebut. Kita ambil contoh x, y. Jadi bisa satu argumen, bisa dua argumen, dan bisa lebih dari dua argumen. Kita ambil dua argumen terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalam variabel baru, yaitu z sama dengan x tambah y. Seperti ini. Kemudian kita print z-nya. Di sini kita dapat lihat bahwa variabel ini nantinya akan dipakai di bawahnya untuk menghasilkan z. Dan nanti di function ini juga akan melakukan print z. Nah, sekarang kita coba. Jika kita manggil functionnya, yaitu jumlah, kemudian kita masukkan argumennya. Misalnya contohnya 10,25. 10 ini akan dilambangkan dengan X dan 25 ini dilambangkan dengan Y. Jika kita jalankan shift enter, dia menghasilkan penjumlahannya yaitu 35. Dan penjumlahan ini dilakukan dengan pemakaian function. Sekarang saya membuat beberapa function untuk kalkulator yang lebih simpel. Misalnya kurang sekarang. Setelah kalkulator simple yang kita buat memakaian function sudah selesai. Nah, cara pemakaiannya cukup dengan memanggil function yang kita inginkan. Contohnya kali 10,3. Nah, hasilnya 30. Dengan 10 ini berasosiasi dengan X dan 3 ini berasosiasi dengan Y. Dan dia akan melakukan function yang di bawahnya yaitu X kali Y, 10 kali 3, 30, dan masuk ke Z. Dia akan print Z-nya yaitu 30. Function ini sangat berguna karena cukup hanya dipanggil saja. Contohnya dikurang 10,3 hasilnya 7. Jika kita ingin bagi misalnya 20,2 hasilnya 10. Semudah itu. Pada video sebelumnya ada peserta yang menanyakan tentang global dan lokal variabel. Saya akan mencontohkannya sedikit di bawah ini. Ambil saya contoh def var, tidak masukkan argumen apapun. Di sini saya ingin masukkan variabel, m misalnya, sama dengan 100. Saya print m, dan saya coba panggil variabel var. Nah, hasilnya 100. Ini adalah lokal variabel dan dia jika dideklarasi di dalam function, maka proses tersebut yang memakai variabel m akan dijalankan dan m itu akan masuk ke dalam proses tersebut. Jika variabel yang dideklarasi di luar, misalnya n sama dengan 200, dan kita ingin print n, ini juga bisa, dan hasilnya n 200 karena n yang dipakai adalah variabel yang dari luar, sehingga jika lokal hanya bisa di dalam function, tetapi global bisa dipakai untuk di dalam function tersebut. Nah, sekarang gimana jika kita ingin mengubah variabel global tersebut dengan pemakaian function? Yaitu dengan cara memasukkan global. Kita masukkan global n. Nah, kemudian n-nya saya ingin ubah menjadi 100.
Jika kita print n nya, dia menjadi 100. Jika kita panggil misalnya n, dia menghasilkan 100, sehingga n yang di 200 ini sudah terubah di dalam sini. Nah, bagaimana itu salah satu function ini, yaitu kita tidak perlu mengubah variabel yang ada di luar, sehingga cukup hanya memanggilnya saja, sehingga kita tidak perlu global n ini. Misalnya saya ingin memakai function print n ini, saya coba ambil contoh kayak gini, save enter, dapatnya 100. Tetapi jika saya memanggil n di luar dari function var, dia menghasilkan 200. Nah, seperti itu. Saya coba hapus dulu. Kita kembali lagi ke function. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa function ini sangat mudah dipakai. Cukup memanggil functionnya, kemudian masukkan argumennya, dan dia akan menjalankan proses apa yang ada di bawah function tersebut. Saya contohkan satu lagi, jumlah, misalnya argumennya 10 dan 25. Saya save enter, dia akan menghasilkan 35. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin mengambil value 35 ini? Jika kita mengambil value 35, yaitu z, coba save enter, dia menghasilkan error. Kenapa? Karena z ini hanya berlaku di dalam function tersebut, dan dia tidak akan keluar di dalam dari function ini tanpa ada kata kunci tertentu. Kata kunci yang diperlukan adalah yaitu return. Kita akan return z-nya. Kita terapkan pada function lainnya. Nah, seperti berikut. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam, kita save enter terlebih dahulu. Nah, ya. Kita masukkan dalam, karena dia menghasilkan suatu value, yaitu z value-nya, kita harus masukkan dalam variabel lagi. Sekarang value-nya saya berikan variabel output. Nah, nanti output hasilnya dari function ini, dia masuk dalam output. Kita save enter. Nah, sekarang kita keluarkan, kita cari output, kita print outputnya. Dia menghasilkan 35. Nah, begitulah fungsi dari return. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya method. Kita buat heading baru. Save enter. Dalam metode ini, rekan-rekan pasti pernah melihatnya, yaitu salah satunya pada video list. Dalam pembuatan list, saya langsung contohkan saja. Misalnya A sama dengan, saya buat listnya dengan angka asal. Nah, seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, dalam function list, saya akan menggunakan method, dan penggunaan metodenya yaitu dengan memberi tanda titik. Kemudian saya sebut nama metodenya. Salah satu metode dari list adalah sort. Kemudian buka kurung tutup kurung, dan saya akan print A-nya seperti ini. Saya save enter. Nah, terbentuklah list dengan value integer yang sudah tersortkan dari kecil ke besar. Dan ini adalah salah satu metode yang dimiliki oleh list, yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python. Sekarang kita mencoba untuk membuat metode sendiri. Dan metode ini dan function memiliki kesamaan, yaitu kita menjalankan suatu code dari suatu function yang kita miliki atau method. Jadi kita dan method ini dia harus dependent terhadap suatu objek. Dalam kasus ini kita memberikan kata kunci class. Dan class saya berikan nama contoh, dan kemudian titik 2. Di bawah class saya membuat def. Nah, def ini kalau di function yang tersendiri namanya function, kalau di sini kasusnya adalah method. Kita beri namanya nama, kemudian buka kurung, kita berikan untuk argumennya kosongkan saja, kemudian titik 2, dan di bawahnya saya print GeoSoftware. Kemudian saya coba berikan metode lainnya, angka misalnya.
kemudian saya akan print angka. Nah, saya coba shift enter. Cara memanggilnya untuk method yaitu dengan berikan nama kelasnya, yaitu contoh, kemudian sama seperti di atas kita berikan titik, dan kemudian nama methodnya, nama atau angka. Saya coba beri nama, dan jangan lupa buka tutup kurungnya, dan di bawah saya coba buat lagi contoh buat angka. Saya coba shift enter, dan dia akan mengeluarkan GeoSoftware dan angka, hasil output dari methodnya. Nah, ini salah satu method sehingga sama seperti function, tapi dalam method code kita jadi terlihat lebih rapi, dan metodenya ini dia berkorelasi terhadap suatu objek atau kelas sehingga lebih teratur lah kelihatannya. Saya coba membuat method lainnya, saya ambil contoh yang dari kalkulator ini. Saya coba copy, dan kemudian saya buat kelasnya dulu dengan nama kalkulator. Titik 2, kemudian saya paste yang di atas tadi di sini. Jangan lupa indentation-nya. Nah, sudah terbentuk. Sekarang saya akan membuat shift enter ya, seperti ini. Nah, bagaimana kita ingin memanggilnya? Contohnya sama seperti di atas, kalkulator, kemudian titik, saya ingin kali. Buka tutup kurung, kita masukkan argumennya, X dan Y-nya. Saya masukkan 10, kemudian koma 80 misalnya. Kemudian saya shift enter, hasilnya 800. Nah, dapat dilihat bahwa prosesnya atau jenisnya sama seperti function. Tapi dalam method, saya akan menyinggung sedikit tentang OOP atau Object Oriented Programming. List ini adalah salah satu Object Oriented Programming, yaitu kita menggunakan objek A, dan dari objek ini kita melakukan kita menambahkan method untuk menghasilkan sesuatu, yaitu yang di sort ini, dengan cara kita memberikan yang namanya self di dalam argumen. Kita berikan semuanya self seperti ini. Nah, dengan memberi self ini apa? Self ini artinya kita suatu argumen untuk terhadap objeknya. Jadi kalau misalnya kita memberikan objek misalnya operasi sama dengan kalkulator, buat kurung tutup kurungnya. Nah, kelas kalkulator ini dia masuk ke dalam objek yang namanya operasi. Ya, kita shift enter. Nah, sekarang di bawahnya kita namakan operasi. Kita masukkan metode yang kita inginkan, contohnya bagi, dan kita masuk argumen X dan Y. Contohnya saya ambil 50 dan 10. Saya coba shift enter. Sepertinya salah. Ini lupa di shift enter. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa operasi ini sudah menjadi objek bagi kalkulator dan akan menjalankan metode yang di bawah kalkulator tersebut. Jadi operasi.bagi, dan kita masukkan argumen 50,10 dan dia menjalankannya 50 bagi 10. Nah, untuk sekarang di sini saya juga ingin memperkenalkan yang namanya init. Lebih jauh lagi ke dalam Object Oriented Programming. Di atas keempat operasi matematika ini kita berikan def, dan kita tambahkan init. Di sini kita masukkan self, x, y. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan X dan Y lagi. Kita bisa hapus. Dan di bawah def init ini kita masukkan, jangan lupa titik 2-nya. Kita masukkan self.x sama dengan X, dan self.y sama dengan Y. Nah, maksudnya apa? Kita berikan objek self ini
Dan self ini kan kita akan untuk mendefinisikan objek yang kita masukkan seperti operasi. Kemudian X-nya ini yang kita masukkan, dia akan masuk ke dalam self X, dan Y ini dia masukkan ke dalam self Y. Dari sini kita harus ubah semuanya menjadi self X dan self Y. Saya ubah semuanya dulu. Dan untuk self Y-nya, lupa Y-nya. Nah, dengan begitu, jika kita buat hal yang seperti tadi, tapi sekarang kita masukkan argumen yang kita inginkan di dalam kalkulatornya. Jadi kita buat contohnya 10,20. Nah, kemudian di bawahnya kita operasi titik jumlah. Nah, kita tidak perlu masukkan argumennya. Kita coba jalankan, shift enter. Sepertinya salah. Jangan lupa shift enter yang atas. Nah, dari sini dapat lihat bahwa operasi ini sudah menjadi objek, dan objek ini kita bisa masukkan metode yang kita inginkan untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Pada kasusnya metode jumlah. Dan operasi ini objek ini kita bisa tambahkan lagi, misalnya operasi 2 sama dengan kalkulator. Kita masukkan objeknya, argumennya 20 dan 80. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa buat metodenya terhadap beberapa objek yang kita miliki. Dan shift enter, maka dia akan menghasilkan 30 dan 100. 30 dari operasi 1 dan 100 dari operasi 2. Nah, dapat dilihat bahwa di sini objek yang kita miliki dan juga objek yang kita miliki berkaitan dengan jumlahnya, dan objek ini dengan kita memberikan metode-metode tertentu, dia menghasilkan output yang kita inginkan berdasarkan kalkulatornya atau objek tersebut, sehingga dia memiliki hubungan tersendiri. Nah, begitu akhir dari video. Saya ingin merangkum bahwa di video ini kita mempelajari bagaimana untuk membuat function. Jadi function itu adalah kumpulan dari code tersendiri yang dikompil di dalam suatu function dan dapat dipanggil secara independen. Hanya cukup dengan mengeluarkan namanya, kemudian argumennya, dan dia akan menghasilkan prosesnya sendiri. Tetapi untuk method, dia sama mirip dengan function, tetapi dia dependent terhadap objeknya di atas, yaitu kelasnya. Dan metodenya ini juga berhubungan dengan pembuatan OOP atau Object Oriented Programming. Jadi ini adalah akhir dari video. Sampai jumpa pada video selanjutnya.